Assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel saya bareng saya Sul. Dan video kali ini saya akan membuka paket yang berisikan LG Velvet 5G. Ya, namanya LG Velvet ya. Jadi produk ini tuh launching sekitar tahun 2020 ya. Dan dia tuh lumayan cakep waktu itu, cuma masalahnya adalah pada saat keluar tuh harganya cukup tinggi. Jadi orang kayaknya lebih memilih yang lain ya kayaknya ya. Dan sekarang tuh harganya tuh udah lumayan turun sih, walaupun sebenarnya kalau dibandingkan dengan beberapa brand lain yang harganya mirip, ini tuh masih dibilang cukup tinggi lah harganya ya. Tapi mari kita lihat apa aja yang dikasih dengan harga segitu. Ini tuh saya dapat di harga 3,8 juta dengan aksesoris dan dus yang katanya sih OM, yang pastinya bukan original ya. Dan ini dia, kita buka dulu. Oke, ini udah mulai kelihatan ya. Dan ini tuh saya dapat di toko namanya WT Teknologi. Linknya nanti saya sebutkan di bawah ya. Oke, ini ada LG Velvet. Dari dusnya di sini tertulis Velvet dan di sini kosong. Di sini ada tulisan Mei, di sini ada tulisan 5G dan powered by 10Q. Di sini ada tulisan speknya. Cuma ini tuh bahasa Mandarin ya. Ini bahasa Korea ya, jadi bukan Mandarin. Oke, langsung aja kita buka karena ini barang second. Kita lihat apakah yang dikirim sesuai dengan speknya atau enggak. Kalau enggak ya kita langsung komplain aja. Di sini udah free tempered glass. Bukan, ini screen guard aja ya. Sudah free screen guard dan di sini adalah unitnya. Oke, ini bongkar dulu. Tapi ini lumayan. Oh, udah dapat ini juga ya. Kita lihat lagi di bawah ada apa aja. Di sini tuh ada buku manual. Ya, buku manual tapi nggak ada SIM ejectornya. Padahal di sini ada logo SIM ejector. Oke lah. Ini apa ya? Ini penasaran. Dan di sini dapat sambungan ya, karena di sini chargernya dia pakai yang PP. Tapi kalau dilihat dari kualitasnya sih ini bukan cas ori ya, karena kita lihat sendiri ya, builnya aja berantakan gini ya. Dan untuk kabelnya juga ya, ini saya rasa bukan ori. Jadi lebih baik teman-teman yang beli ini, kalau misalnya beli kayak gini, yang ini jangan dipakai ya, mending pakai yang asli atau yang benar-benar aja. Nah, kita ke unitnya. Ini adalah LG Velvet. Kita buka dulu case-nya. Tulisannya sih di situ 90, pokoknya katanya like new ya. Oke, sambil saya nyalakan ini, saya nyalakan dulu. Kita lihat dulu barangnya. Kita lihat di bagian kameranya di sini terlihat masih sangat mulus. Untuk backdoornya sini nggak ada masalah. Di sini juga ada segelnya. Segelnya ini agak bukan yang sering kita lihat. Kayak bahasa Thailand gitu. Bagian atas di sini ada SIM ejector dan mikrofon. Bagian sini ada volume rocker dan tombol nyalainnya. Di bawah ada jack audio dan ada mikrofon dan ada speaker dan lubang ngecas. Ini sudah pakai tipsnya juga ya. Ini adalah unitnya. Iya, di sini ada T-Mobile. Kok ada SIM cardnya ya? Ini kok ada kartunya ya? Kayaknya penjualnya ngirimin kartu deh. Oke, nanti saya cek dulu untuk versi-versinya. Kita lihat dulu ya. Kita bahas dulu barang yang dikirim. Untuk layanan sendiri di sini masih sangat oke. Nggak ada goresan dan tidak ada lem habis bongkaran. Jadi ini tuh masih cukup mulus. Di sini ada plastik ya. Ini enggak tahu plastik apa itu. Ya, bahkan dibilang ini bisa dibilang nggak ada goresan sama sekali dan nggak ada dent. Cukup mulus lah ya. Oke, sebelumnya saya akan lihat dulu apa aja di dalam. Oke, saya akan balik sebentar dan saya akan install beberapa aplikasi untuk melihat kualitas layarnya. Oke, setelah saya setting dan untuk fingerprintnya sendiri tuh lumayan ya, masih lumayan cekatan ya dibandingkan
HP mid yang sekarang masih oke lah. Masih lumayan cepat ya seperti teman-teman lihat. Terus untuk Androidnya di sini dia itu masih pakai Android yang di sini about phone dia masih yang versi 10, dan kabar baiknya di sini tuh dia udah ada update-nya sekitar di sini ada update sistemnya. Mungkin ini security patch aja ya. Oke. Jadi mungkin saya akan update di next time di videonya. Cuma yang bikin saya cukup kaget di sini teman-teman ya. Kalau di awal saya bilang tuh kalau dia menggunakan Snapdragon 765 dengan 5G. Ternyata setelah saya install device info ya. Di sini sistem, screen dan memori mana ya? SoC, di sini di SoC ternyata dia tuh pakai Dimensity 1000C ya. Ini pakai Dimensity 1000C dengan clock speednya di atas 2000 ya. Ini bisa lihat ya, ini dia pakai Dimensity 1000C ya dengan core 8, padahal di penjualan itu dia bilang Snapdragon 765 5G. Dan untuk sistemnya sama, dan untuk memori RAM-nya juga masih sama, yaitu LP. Di sini dia tuh cuma pakai 6 GB ya. Ya ini pakai yang 6 GB kan. 8 GB LPDDR4X. Bukan yang 8 GB. Jadi nggak sesuai dengan yang disebutkan di iklannya ya. Oke, untuk baterainya sendiri di ini pakai yang 4000 ya, memang seperti itu yang 4000. Dan untuk sensornya lumayan lengkap. Dan sekarang saya akan cek dulu untuk layarnya. Screen test ya. Di sini kita lihat dulu LCD-nya. Kita naikkan brightness-nya bentar dan untuk melihat. Untuk merahnya di sini masih cukup bagus, hijaunya, biru, hitamnya pekat banget, hitamnya khas AMOLED. Ini enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi untuk layarnya ini aman. Cuma ini belum lagi, ini yang touch drivingnya kita lihat dulu. Pinggir-pinggirnya ini aman. Oke, jadi yang cukup mengganggu sebenarnya tuh dia pakai Dimensity ya, bukan Snapdragon ya, dan RAM-nya tuh bukan 8 GB. Dan untuk skor Antutunya di sini Antutu benchmarknya di 357.000 ya. 357.000. Dan setelah saya baca-baca ya, tadi saya menemukan sebuah artikel di internet, di Google. Di situ dikatakan kalau LG Velvet yang menggunakan MediaTek Dimensity 1000 dia tuh single core 2,4 GHz dan single core-nya 2,2 GHz. Jadi ini lumayan besar ya dibandingkan Snapdragon 765. Dan di sini ada di Nano Review di net, di sini ada 765 versus Dimensity 1000. Di sini kita lihat ya, kalau Dimensity itu lebih unggul secara data ya. Secara data di sini Dimensity lebih unggul, dan untuk Antutunya juga harusnya lebih gede ya. Untuk single core-nya juga udah naik, multi core-nya juga lebih tinggi. Ya, untuk gamenya juga lumayan tinggi. Tapi nanti kita lihat sendiri lah untuk performanya gimana. Untuk untuk LG Velvet 5G ini. Dan soal yang sinyal tadi tuh nggak tahu, ternyata nggak ada sinyalnya. Cuma kalau ada sinyal seperti itu saya juga baru nemu. Oke, itu aja kayaknya untuk penangkapan sinyalnya. Ya di sini. Kayaknya ini kelihatannya penuh ya untuk sinyalnya ya. Cuma saya nggak tahu nanti kualitasnya seperti apa. Ini harus dipakai dulu. Terus untuk kalau dibandingkan dengan Xperia One secara dimensi ya, seperti ini tuh hampir panjangnya sama teman-teman ya. Nih panjangnya sama, cuman ya ini panjang sama. Oke. Cuma memang layarnya, kalau layar masih lebih modern LG sih. Oke, itu aja kayaknya untuk video first yang pernah unboxingnya. Untuk video lengkapnya mungkin bisa ditunggu. Untuk selama pemakaian saya akan pakai dulu ini sekitar seminggu, baru bisa saya
lihat apa aja dan bagus atau enggaknya. Buat yang nanya-nanya soal apakah dijual kembali, bisa follow akun Shopee saya aja. Di situ saya jual HP-HP X review saya. Oke, sekian dulu video kali ini dan sampai ketemu di. Oh ya, saya lupa bilang ya, kalau penjualnya ini juga memberikan garansi email lifetime ya. Buat yang nyari-nyari, bisa linknya bisa saya simpan di bawah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dan have a nice day.